anybody home. Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampak di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Nah, pasti kalian ngikutin berita-berita yang viral atau berita-berita yang sedang berseliweran di dunia maya, ya kan? Nah, jadi beredar video atau foto-foto di mana Loli ini bersama teman-temannya. Tetapi nggak itu aja. Jadi Loli ini berfoto dengan seorang lelaki. Sepertinya sih itu pacarnya ya, karena kan sikapnya Loli yang manja, terus yang bagaimana dia, yang maksudnya pegangan dengan penuh cinta gitu. Tetapi foto inilah yang beredar, di mana si Loli ini berfoto dengan laki-laki itu yang usianya cukup dewasa sih ya, bukan kan kalau Loli ini kan teenager gitu loh, anak baru gede ya kan. Nah di situ dia tuh mencium kayak gitu. Nah ya, beberapa reading tarot. Jadi kalau kita melihat masalah orang itu kayak kesedot gitu loh. Sorry ya, diteruskan. Loli ini sebenarnya sadar kok ya, kalau dia ini apa yang dia lakukan itu bakalan menjadi perhatian dan akan menjadi pusat pembicaraan atau isu. Oke, langsung aja. Sebenarnya apa sih maksud dan tujuan si Loli ini dengan berfoto-foto kayak gitu ya? Coba kita lihat yuk maksud dan tujuannya itu apa gitu. Karena pasti Loli ini sadar ya, Loli ini pasti sadar bahwa apapun yang dia lakukan itu pasti akan menjadi kehebohan di Indonesia. Jadi maksud dan tujuan dia itu apa? Kita lihat sekarang. Mari kita intip. Nah, di sini ada Four of Swords ya. Jadi Four of Swords ini artinya adalah sebuah liburan ya. Jadi tampaknya sih dia dan teman-temannya ini memang kayak sedang berlibur itu atau vakansi atau apalah ya. Yang mana mereka ini kan perginya rame-rame ya. Jadi di sini ada Four of Swords. Kemudian apalagi? Nah, The Star. The Star ini dia sedang jatuh cinta dengan cowok itu. Oke, jadi maksud dan tujuannya sebentar ya. Dan di sini ada Ten of Wands. Ten of Wands ini Madam Suki merasakan kalau si Loli ini, anaknya si NM ini, dia ini kan beberapa saat dengan ibunya kan banyak sekali nih masalah. Jadi banyaknya masalah dengan ibunya itulah yang membuat dia ini merasa terbeban. Ya, ada beban dalam batin dia yang pengen dia keluarkan dengan teman-teman dia, dan dia merasa supaya dia tuh mendapatkan liburan atau istilahnya pikirannya itu menjadi enteng begitu. Oke, sekarang kita lihat maksud dan tujuannya. Nah, si Loli itu ngapain sih? Ngapain dia itu kok foto-foto dengan pacarnya itu terus pakai cium-cium gitu? Kan mestinya Loli nggak perlu karena dia tahu kayak dia waktu dugaan dia itu kan dugaannya dia mabuk ya kan, itu aja difoto kemudian disebarkan dia marah-marah. Apalagi ini dia itu foto dengan cowok yang itu pacarnya. Itu maksud dan tujuannya apa? Kok sampai dia kayaknya dia kan bisa kan melarang teman-temannya, nggak usah di upload, buat kita aja, pasti temannya akan nurut, benar nggak? Nah, kita lihat maksud dan tujuannya. Yuk. Di sini dia itu, bentar ya, ada kartu dua lagi yang mau aku keluarkan. Di sini Exhaustion, oke. Dan kartu kedua adalah The Dreams, oke. Kartu ketiga adalah Sukses. Begini. Madam Suki kok ngerasa si Loli ini dia ini kan diberitakan heboh banget ya di Indonesia, sedangkan dia ini kan ada di UK begitu. Kalian pernah tahu nggak kalau si Loli ini pernah diisukan punya hubungan yang bagaimana ya, yang tanda petik dengan papa tirinya atau si Tony. Nah, jadi media itu kan kejam banget ya, dan Loli itu sadar gitu loh bahwa dia itu ada kalanya dia pun diisukan yang sangat kejam, sangat jahat gitu, dimana katanya dia itu punya hubungan yang spesial dengan stepfathernya atau papa tirinya ini. Which is itu kan Loli udah ngasih tahu kita ya kalau hubungan dia dan Tony itu benar-benar pure, dia itu mengagumi sebagai ayah, karena figur ayah itulah yang dia rindukan. Nah, apa maksud dan tujuan Loli membiarkan temannya itu mengupload atau menyebarkan foto-foto
dia dan pacarnya. Yang pertama, dia sudah merasa capek banget atas tuduhan-tuduhan yang kalian atau netizen itu berikan kepada dia. Dia capek, ya. Di sini dia ingin mempublikasikan bahwa ini loh cowokku. Aku tuh punya cowok, aku tuh punya pacar. Jadi tuduhan-tuduhan kalian ini, ya, yang mengatakan aku begini sama stepfatherku atau ayah tiriku, itu kalian itu salah. You guys, you get me wrong gitu, maksudnya dia, ya, karena dia ingin memang mempublikasikan bahwa dia punya pacar, gitu. Dan di kartu ketiga mengatakan iya, tahu kalian bahwa anggapan kalian itu salah, dipublikasikan aja, ya, bahwa saat ini dia punya pacar. Jadi tujuannya jelas dan dia sengaja melakukan ini, oke? Nah, terus mengapa, ya? So sekarang kita melihat di sisi NM, emaknya si Loli atau mamanya si Loli, ya, maminya si Loli. Kita melihat dari sisi maminya si Loli, ya. Gimana sih perasaan maminya si Loli ini, ya kan? Memang menjaga anak itu sangat-sangat sulit, ya kan? Terus banyak netizen yang mengatakan kayak gini, ya, buah itu kan buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Begitu kata-kata netizen, ya. Terus sekarang kita melihat dari sisi Nikita Mirzani, ketika melihat anaknya berfoto seperti itu, ya, apa sih pikiran NM ini? Apakah dia cuek? Apakah dia sedih? Atau apakah dia mempunyai pikiran-pikiran yang kita mau intip, kita mau cari tahu bagaimanakah pikiran atau perasaan dari NM ini melihat anaknya seperti itu. Oke? Oke. Di sini ada aloneness. Di sini ada the miser. Oke. Dan di sini ada stres. Nih ya, kartunya maminya Loli, ya. Jadi kita tahu ya bagaimana NM itu. Terus baru-barusan nggak lama deh, dia itu syuting atau apa ya, dia itu lagi ada di panggung dan dia itu lagi menyanyi dengan kostum yang seperti itu. Kalian lihat lah ya. Ternyata bagi seorang NM, ketika dia melihat putrinya seperti itu, dia stres, ya. Dia sekarang merasa kayak apa yang dia pernah ajarkan kepada putrinya, gitu kan. Seorang ibu atau orang tua itu gini ya, mereka itu bisa berpikir, ya udahlah aku begini buat keluarga, tapi anakku jangan seperti itu. Ini yang sepertinya Manasuki lihat dari pikiran si NM ini. Dia pastinya nggak rela kalau melihat anaknya mempunyai pergaulan seperti itu, which is kalau dilihat dari pergaulan dia, ya dia bisa bebas-bebas aja gitu. Maksudnya dia bisa kayak lebih mengungkapkan keinginannya. Tapi untuk anak, dia nggak mau. Ya itulah mungkin kekuatan orang tua atau kekuatan seorang ibu, ya. Ya, jadi biar aja orang mencela aku, tapi jangan anakku. Makanya kalau si NM ini, orang mau julitin dia atau ngomongin dia seperti apapun, dia nggak peduli. Tapi asal jangan anak-anaknya. Ya kan? Nah, jadi pikiran dia stres, kacau, dan dia merasa kayak nggak didengarkan sama putrinya. Oke, terus apa lagi? Nah, jadi NM ini kan pernah ya mengakui ya, kalau si Loli itu waktu di Indonesia, si Loli ini benar-benar dijagain. Bahkan ada juga dari pengakuan Loli bahwa ketika Loli ini punya pacar, kok ada orang yang, apa sih? Sebentar ya. Berani ini Dun. Jadi siapa itu namanya, si Loli ini pernah mempunyai pengakuan waktu dia punya pacar pun itu kayak ada mbak-mbak yang jagain dia, dan dia merasa kayak nggak nyaman begitu, ya. Nah, dari situ aja kita melihat ya betapa strengthnya si NM ini ngejagain anaknya, anak perempuan soalnya itu kan, kata si NM ya, pengakuannya begitu.
Jadi apakah ini akibat dari pengekangan itu? Soalnya menurut si NM, dia kayak bertanya gitu loh. Dia kayak bertanya kepada dirinya, aku ini melakukan semua kebaikan untuk anakku, gitu kata NM ini kan. Apa anak ini memang seperti dikekang? Apa ini ya dia merasa nggak suka gitu? Seperti ada sebuah pertanyaan begitu. Coba kita lihat yuk. Nah, karena ini akan juga kita sebagai orang tua, kita juga harus memposisikan diri kita seandainya kita menjadi anak. Karena orang tua ini kan, keinginan orang tua ini kan ingin anaknya itu terjaga, ingin anaknya itu aman, ingin anaknya itu tidak apa-apa. Karena kan di kita itu kan, atau si NM ini kan pernah ngomong ya, itu si Loli itu waktu itu ada cupangan dan lain-lain, kalian ingat ya? Itu rame banget kan ya. Nah, jadi ayo kita lihat bareng-bareng, apakah apakah pengekangan itu yang membuat Loli ini seperti yang sekarang? Oke, kita lihat ya di kartunya Madam Suki, supaya kita sama-sama belajar ya. Jawabannya iya. Akibat dari pengekangan NM kepada Loli, inilah yang membuat Loli sekarang seperti ini. Oke? Nah, terus apakah pengekangan tersebut memberikan sebuah dampak kepada Loli? Nah, kalau itu memberikan sebuah dampak, apa dampaknya kalau seorang anak itu dikekang? Kalian tahu kartunya gelap. Gelap itu apa artinya? Kartu kedua, The Creator. Kartu ketiga, Slow Down tapi terbalik. Oke. Akibat dari pengekangan itu, seorang anak atau anak akan membuat dirinya mengkrit. The Creator itu mengkrit apapun yang dia mau, mengkrit apapun, menciptakan apapun yang mereka mau. Karena selama mereka berada di lingkungan orang tuanya, ketika mereka dikekang, mereka nggak bisa mengungkapkan perasaannya. Even mereka nggak bisa mengatakan I don't like it. Mungkin sudah dilakukan, tetapi tidak didengar. Makanya kenapa kartu ini gelap. Kalau kartu ini gelap, hati-hati ya. Karena ini adalah kegelapan. Kegelapan di mana? Kegelapan di pikiran anak-anak yang dikekang. Nah, jadi buat orang tua kalian di mana aja, kalau kalian mempunyai anak gadis, jangan dikekang. Lebih baik diberikan kepercayaan. Ya, lebih baik diberikan pengertian. Kalau kamu begini, ya, resikonya seperti ini. Oke. Loli sekarang tinggal di UK, ya. Madam Suki tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke. Madam Suki akan memberitahu kalian bagaimana kehidupan anak-anak di Belanda. Nah, anak-anak di Belanda itu umur 16-17 tahun, mereka itu sudah diajarin atau istilahnya mereka itu diajarin sebab akibat gitu loh. Ya, maksudnya gini, mereka diajarin tentang ini, lebih open tentang pelajaran biologi. Nah, kalian mungkin heran di Belanda itu pil KB itu pernah kehabisan. Kenapa? Karena itu ya dikonsumsi sama anak-anak yang bukan anak-anak ya ngomongnya, anak teenager, remaja yang umurnya 17 tahun ke atas. Bayangkan, itu pernah habis pil KB itu. Mungkin kalian heran ya begitulah kehidupan di luar negeri. Madam Suki tidak, maksudnya tidak membenarkan Loli, enggak. Karena untuk seperti itu sudah urusan masing-masing ya. Nah, tetapi bedanya kalau di Indonesia dan di luar negeri. Kalau di Belanda itu jarang banget ada anak-anak atau teenager atau remaja yang hamil duluan. Terus bagaimana? Coba lihat kasus di Indonesia yang dikekang, dilarang, akhirnya hamil duluan. Hamil itu, ketika mereka hamil itu terjadi hal-hal yang spektakuler, yang hal-hal yang luar biasa, yang nanti mohon maaf itunya dikeluarkan janinnya. Pokoknya penuh drama kalau di Indonesia, benar nggak? Nah, kalau di Belanda ya itu
teenager itu, anak-anak remaja itu mereka sudah mengerti apa akibatnya, gitu. Karena mereka sudah dikasih pengertian ke sana. Kalau nanti kamu hamil, kalau kamu begini, kamu begitu, itu resiko kamu. Karena kehidupan di Belanda itu luar biasa mahalnya. Kita aja sehari ya, bertiga makan, itu habis 50 euro. 50 euro itu sama dengan 700 atau 800 ribu di Indonesia. Setiap hari. 3 orang. Untuk 3 orang. Jadi luar biasa. Nah, anak-anak di Belanda itu, orang-orang di Belanda, ya remaja-remaja, itu mereka tahu bagaimana kehidupan itu begitu keras. Tapi mereka juga diberi pengertian. Kalau misalkan kamu ngamili anak orang, kamu hamil, akibatnya seperti ini, orang tua nggak akan nanggung. Ya, nah jadi pernah kehabisan itu pil KB. Jadi bagaimana? Mau seperti yang di Indonesia atau di luar negeri, ya itu pilihan sih. Tapi di Belanda meskipun itu bebas ya, tapi bebasnya itu benar-benar bertanggung jawab. Ya, jadi remaja-remaja itu mereka bertanggung jawab. Nggak ada yang ambil duluan gitu, nggak ada. Karena ya sudah diprotek kok. Ya ada mungkin ya, tapi 1-2 nggak kayak di Indonesia. Itu sih. Kalian boleh cari ininya, artikelnya atau apa ya. Karena Madam Suki juga tinggal di Thailand ya. Kalau Thailand aku ya hampir sama dengan Indonesia, hampir sama, tetapi lebih strict Indonesia, ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sekarang kita belajar, kita mudah-mudahan memberikan pengertian bahwa anak yang dikekang akan gelap pemikirannya, karena mereka mengkreat apapun yang mereka mau, karena selama ini dikekang. Dan di sini ada apa? Di sini mereka ketika keluar dari rumah, mereka sudah lepas kayak burung, nggak bisa dikontrol lagi. Oke? Nah, terus kita akan sekarang Madam Suki ya. Madam Suki ini ngelihat kayaknya si Loli ini kayaknya inner child-nya itu terluka. Kalian tahu nggak inner child itu apa? Inner child itu adalah sosok kecil atau ya sosok kecil kita yang tidak tumbuh dewasa. Nah, jadi kadangkala kita ngelihat orang itu udah tua ya, tapi kok kayak anak kecil. Nah, itu namanya inner child-nya tetap seperti dia waktu umur 10 tahun gitu. Sekarang kita lihat, apakah benar inner child si Loli itu terluka? Oke. Angka 3, angka keramat. Di sini ada Two of Swords. Oke. Kalian pengen tahu artinya Two of Swords? Ya. Two of Swords itu artinya adalah sebuah keputusasaan atau dia berada dalam pilihan yang sulit. Di sini Page of Wands. Ya. Oke. Kesimpulan dari 3 kartu ini, apakah Loli inner child-nya terluka? Jawabannya iya, ada 2 yang positif. Oke, dan 3 ini angka keramat. Madam Suki nggak mau terlalu menjelaskan terlalu detail, ya. Intinya jawabannya adalah iya. Karena Madam Suki adalah seorang penyembuh juga. Kebetulan yang Madam Suki sembuhkan itu kebanyakan orang-orang yang mempunyai luka-luka batin, inner child, inner wounds. Terus udah gitu orang-orang, anak-anak ya, yang hidup dalam lingkungan yang toksik, atau mungkin mereka mempunyai orang tua yang narsisistik. Itu banyak sekali Madam Suki obatin, ya. Nah, pengobatan inner child ini juga agak susah dan rumit, karena Madam Suki mesti cari tahu emosi apa nih yang terjebak di dalam orang ini, ya. Jadi buat kalian nih yang rasa bahwa kalian itu seperti Loli ya, yang mungkin kalian itu tumbuh dalam keluarga yang membuat kalian bingung ya. Anak itu kalau mereka tumbuh dalam kondisi broken home aja itu sudah membingungkan buat mereka. Apalagi mempunyai mungkin dia diasuh dengan parenting yang belum membuat dia bahagia, itu pasti ada sesuatu yang akan nanti dampaknya. You pay later. Ya, oke. Terus jadi buat kalian yang mempunyai masalah-masalah seperti ini ya, inner child kalian terluka, inner wounds, luka-luka batin, pernah dilecehkan, pernah dibullying, ya. Terus punya mental illness, psikosomatis, anxiety, depresi, autis, OCD, silakan datang ke Madam Suki.
Mungkin kalian pernah datang ke dokter, ke psikolog, ke psikiater. Mungkin belum jodohnya, datang ke Manasuki akan berusaha untuk menyembuhkan. Oke, sekarang tadi sudah tahu ya, apakah inner child dari Loli ini terluka? Iya. Apa yang membuat dia terluka? Apa yang membuat dia trauma? Ya, inner child itu bagian dari trauma. Ya, trauma itu bagian dari inner child, gitu. Karena kalau inner child kita terluka, itu pasti ada trauma yang pernah dirasakan oleh anak tersebut. Oke, kita lihat ya. Kalau inner child si Loli ini terluka, apa yang membuat dia terluka gitu loh. The burden. Dia mempunyai sebuah beban yang sangat berat. Ya, kalian lihat Loli, sepertinya dia lihat matanya. Ya, lihat senyumnya Loli. Kalau pengen tahu inner child seseorang itu terluka, lihat matanya, lihat senyumnya. Kalian akan tahu, akan merasakan jiwanya. The burden. Dia mempunyai beban mental, beban batin. Nah, Loli kan sudah memberikan pernyataan pada kita. Dia sebenarnya sudah mengungkapkan loh isi hatinya dia. Ya. Di sini kartu ini buat Madam Suki. Break out. Jadi ada sisi dari jiwa dia yang memberontak, yang aku mau keluar, aku mau jadi diriku sendiri, aku nggak mau begini, aku nggak mau begitu. Buat kalian yang belum merasakan di kondisinya Loli, kalian nggak akan pernah merasakan dia, ya, karena pasti kalian akan gini, anak itu harus nurut sama orang tua, anak itu harus begini, anak itu harus begini, anak itu harus begini, ya. Jadi sebagai orang tua, kadang kita nggak menyadari kita itu memberikan beban-beban kepada anak-anak. Coba deh, kita itu tanpa kita sadarin, kita itu banyak memberikan beban kepada anak-anak kita. Anak-anak yang disuruh berbohong aja, anak-anak yang disuruh berbohong untuk mengakui sesuatu yang tidak ada, itulah beban. Itu bisa menjadi beban besar buat anak ini. Itu kan awalnya seperti itu ya. Nah inilah, belum lagi beban-beban yang lain yang kita nggak tahu di dalam rumah itu. Itu. Jadi makanya penyembuhan Madam Suki ini ketika menyembuhkan seseorang yang udah damage dari dalam keluarga itu tidak mudah, nggak mudah, ya. Never easy to repair the person. Nggak pernah mudah untuk memperbaiki kejiwaan seseorang, mental seseorang. Bayangkan dia sudah, misalkan ya ada orang datang ke Madam Suki, dia itu sudah let's say 30 tahun, 35 tahun itu sudah letak jiwanya. Datang ke aku, kemudian ada sebuah penyembuhan yang terjadi, ya, melalui proses juga slowly but sure, itu adalah kuasa Tuhan di dalam diri orang tersebut. Ya, jadi kalian tidak akan pernah merasakan Loli kalau kalian nggak pernah jadi Loli. Ya. Jadi di sini ada jiwanya dia memberontak, ya. Kita tahunya baru seupil, ya. Apa yang dikatakan Loli itu baru seupil. Nah, tetapi dia yang merasakan gitu loh, ya. Dari cara Loli sebenarnya dia anak yang dewasa kok. Sebenarnya dia bisa menahan emosi. Dia pernah ngomong kayak gini, aku tuh orang yang bisa menahan emosiku lebih daripada orang dewasa. Madam Suki nggak belain Loli ya, juga nggak belain MM. Tapi Madam Suki adalah seorang penyembuh yang mengatakan sesuai data aku, sesuai dengan apa yang klien aku datang ke aku dan mengatakan semua persoalan mereka, dan aku di tengah-tengah mereka, gitu. Jadi Madam Suki nggak di pihak manapun, karena aku nggak dibayar siapapun, nggak dibayar Loli, nggak dibayar MM. Jadi buat apa? Karena di sini aku berdiri di sini, amin, aku di tengah, in the middle, ya, antara klien dan orang tua yang kebetulan klien aku itu di pihaknya Loli, paham? Gitu. Oke, jadi gitu aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat bincang-bincang kita. Ingat bahwa apa yang Madam Suki berikan kepada kalian ini bukan sekedar omongan yang mungkin kalian berpikir Madam Suki cuma sih ngomongnya. Enggak seperti itu. Madam Suki justru ingin memberikan kalian wawasan yang mungkin kalian tidak dapatkan dari orang lain. Karena
mungkin hanya membahas ini dari sisi orang tuanya atau ini, tapi tidak sekulit-kulitnya, sedalam-dalamnya, sebiji-bijinya. Ya, nggak pernah mudah untuk mengerti seseorang jika kita tidak pernah berada di posisinya seseorang itu. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam Jaya. I love you.